Pemirsa, di penghujung tahun 2025, Indonesia dikepung banjir. Sepanjang tahun ini, banjir rob di Jakarta Utara dan Jawa Tengah makin meresahkan warga. Ini menjadi salah satu bukti nyata adanya krisis iklim. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Berikut liputan jurnalis Metro TV, Reda Pulpi, dan juru kamera Venus Aksa. Beberapa bulan terakhir, Indonesia tak absen dilanda berbagai bencana, terutama banjir. Banjir di Pulau Sumatera jadi tamparan keras, salah satu bukti nyata bahwa krisis iklim mulai tampak di depan mata. Ribuan orang meregang nyawa, sisanya tak terhitung jumlahnya harus kehilangan rumah dan harta benda. Tapi sebelum tragedi Sumatera, sebenarnya krisis iklim sudah mulai menunjukkan tanda-tandanya di Nusantara. Banjirop beberapa tahun terakhir akrab merendam rumah hingga jalanan di Pantura, Semarang, Demak. Tak hanya 1-2 hari, namun sampai berminggu-minggu dan menyebabkan jalur Pantura nyaris lumpuh. Di Muara Angke, Jakarta Utara, rob juga sudah jadi makanan sehari-hari para warga. Kaki mereka lebih sering basah terendam rob dibandingkan kering menginjak aspal. Banjirop jadi bukti nyata kenaikan air laut yang kini kian tinggi dibandingkan daratan. Mengancam Pulau Jawa, terutama Jakarta dan Jawa Tengah di ambang tenggelam. Pulau Dewata tahun ini saja sudah dilanda 2 kali banjir parah. Cuaca ekstrim hingga angin kencang meluluh lantahkan sejumlah jalur dan tempat wisata di Bali. Tak sampai di situ, penghujung tahun 2025 juga diwarnai himbauan dari BMKG soal 1 siklon dan 2 bibit siklon yang tumbuh di sepanjang perairan Indonesia berpotensi mengakibatkan gelombang tinggi dan cuaca ekstrim, yakni siklon tropis Bakung, bibit siklon tropis 95S, dan bibit siklon tropis 93S. Perlu kami sampaikan klarifikasi ya untuk tumbuhnya bibit dan juga siklon tersebut di wilayah selatan Indonesia, tepatnya di sekitar Samudra Hindia. Memang pada periode saat ini, periode November hingga April nanti, ini merupakan periode aktifnya bibit-bibit siklon maupun siklon tropis di wilayah selatan Indonesia, tepatnya di Samudra Hindia, mulai dari barat Sumatera bagian selatan, kemudian selatan Jawa, Bali, NTB, NTT hingga selatan Papua. Nah, pada periode tersebut, kondisi atmosfer di selatan Indonesia mendukung tumbuhnya bibit siklon maupun siklon tropis. Hal ini ditandai oleh adanya suhu muka air laut yang hangat di periode tersebut, kurang lebih dari 27 derajat Celcius. Kemudian juga ada kelembaban udara yang tinggi dan juga terdapatnya pusat tekanan rendah, pola sirkulasi angin, serta dinamika gangguan atmosfer lainnya yang tentunya ini menyebabkan bibit maupun siklon tersebut, siklon tropis ya, dapat tumbuh pada periode saat ini. Jadi perlu diwaspadai hingga nanti
Karena kita tahu bahwa peternakan besar itu berkontribusi terkait dengan pelepasan emisi. Nah yang kedua, itu kita harus mengandalkan makanan lokal kita. Nah kalau kita masih mengandalkan makanan-makanan impor, kita harus memperhatikan sebenarnya makanan-makanan impor itu diantarkan ke kita dan diproses itu menghasilkan carbon footprint yang begitu besar. Nah, makanan lokal minim banget tuh ya, satu jalur distribusi yang memakan pelepasan emisi yang kecil dibandingkan dengan makanan-makanan impor dari luar. Nah yang ketiga gitu ya tentu ya menggunakan cara-cara yang lebih ramah menggunakan sumber daya kita. Kita sebagai warga negara bisa meminta agar negara segera memperbaiki komitmen iklim globalnya. Krisis iklim jadi sorotan dunia, bukan hanya jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.